Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Surya Warsa, SIP MSI selaku penguji. Yang terhormat Bapak Yohanes ST MSI selaku coach. Yang terhormat Bapak Herman Ganas SPD ST selaku mentor. Perkenalkan, saya Novita Sari, jabatan ahli pertama guru kelas. Saya merupakan peserta Latsar CPNS Gelombang 3 angkatan 115 Kabupaten Sintang tahun 2021. Pada video ini, saya akan menunjukkan kegiatan aktualisasi saya pada masa habituasi Latsar CPNS Kabupaten Sintang tahun 2021. Judul kegiatan aktualisasi saya yaitu upaya meningkatkan hasil belajar siswa dengan menggunakan media gambar pada pelajaran matematika di kelas 2 pada Sekolah Dasar Negeri 26 Sungai Raya, Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang. Aktualisasi yang saya laksanakan ini terdiri dari 7 rangkaian kegiatan. Kegiatan pertama, persiapan dan perencanaan pembuatan RPP mata pelajaran matematika. Pelaksanaan kegiatan pertama ini dilakukan di SD Negeri 26 Sungai Raya, Kecamatan Sepauk, yaitu melaksanakan persiapan awal. Pada kegiatan ini terdiri dari beberapa tahapan, yaitu berkonsultasi dengan pemimpin, meminta arahan pimpinan, mencatat arahan dari pimpinan, melaksanakan kegiatan atas arahan dari pimpinan. Sesuai dengan Permendiknas nomor 41 tahun 2007 tentang standar proses, dijelaskan bahwa RPP dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Adapun tahapan-tahapan kegiatan saya dalam membuat RPP yaitu merumuskan tujuan pembelajaran, menentukan materi pembelajaran, memilih sumber belajar. Kegiatan 2, merancang media pembelajaran. Dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran yang berlangsung dalam suatu lokasi atau jangka waktu tertentu, maka diperlukan media pembelajaran agar proses kegiatan belajar mengajar dapat terlaksana dengan baik dan menarik. Sebelum kegiatan pembelajaran, saya menyiapkan bahan ajar baik berupa materi yang diajarkan, media, bahkan metode yang akan digunakan. Untuk mematangkan persiapan bahan ajar tersebut, saya mencari referensi dari internet dan mencetak media gambar yang sesuai dengan lingkungan sekitar agar tidak menimbulkan kebingungan bagi peserta didik, dan paling penting agar peserta didik merasa semangat untuk belajar dengan media pembelajaran yang menarik. Kegiatan 3, membuat media pembelajaran dengan bahan kertas manila yang dibuat gambar buah-buahan dan hewan-hewan yang lucu. Saya lakukan berdasarkan materi silabus yang di dalamnya terdapat standar kompetensi dasar, dan indikator dalam pembelajaran. Membuat media pembelajaran dengan bahan kertas manila ini meliputi kegiatan mencari media pembelajaran yang dekat dengan peserta didik, serta tidak memungut biaya dan mudah digunakan oleh peserta didik. Saat menentukan media pembelajaran, saya berusaha menggunakan barang-barang yang sederhana dan dapat bermanfaat bagi peserta didik. Saya melibatkan para peserta didik untuk membuat media pembelajaran secara bersama-sama. Dengan melibatkan mereka, maka para peserta didik dapat dilatih agar bisa bekerja sama dan bertanggung jawab dalam sebuah pekerjaan. Kegiatan 4, melaksanakan proses pembelajaran. Dalam kegiatan proses pembelajaran, saya akan memberi contoh bagi peserta didik. Salah satunya adalah penanaman sikap disiplin, masuk tepat waktu pada saat pembelajaran, dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Sebelum memulai pembelajaran, mengucapkan salam, menyapa, mengecek kehadiran siswa dengan ramah dan penuh senyuman untuk membangkitkan semangat awal dalam proses belajar. Saya mengajak siswa untuk berdoa sebelum memulai pembelajaran. Saya memberikan persepsi secara jelas dan ramah agar siswa mudah memahami penjelasan yang saya ajarkan. Saya akan menggunakan media belajar yang telah disiapkan sehingga materi dapat diterima siswa dengan baik. Nah, dalam kegiatan ini saya meminta salah satu peserta didik untuk maju dan saya memberikan materi pembelajaran dengan menggunakan benda konkret. Saat itu saya menggunakan 16 buah permen. Peserta didik dibimbing untuk mengerjakan perkalian dengan cara pertambahan berulang. Untuk menguatkan materi pembelajarannya, saya membuat soal dengan menggunakan media pembelajaran yang sebelumnya sudah dibuat bersama para peserta didik. Soalnya berupa perkalian dengan pertambahan berulang yang saya buat pada papan tulis. Saat pemberian soal materi matematika, peserta didik dipanggil satu persatu untuk maju ke depan dan saya bimbing untuk mengisi soal yang tersedia pada papan tulis.
Para peserta didik sangat bersemangat saat disuruh maju ke depan. Nah, setelah materi pembelajaran telah disampaikan, serta soal-soal pada papan tulis juga sudah dikerjakan oleh para peserta didik, maka sebelum pembelajarannya saya tutup, saya melakukan refleksi atau meminta siswa melakukan refleksi dan menyimpulkan kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan hari ini, apa saja yang telah dilakukan. Peserta didik juga diberikan pekerjaan rumah atau PR. Nah, setelah itu kegiatan ditutup dengan berdoa bersama. Kegiatan 5, membuat soal ulangan dan kunci jawaban. Saya akan membuat soal ulangan harian sesuai dengan KD dan indikator pembelajaran yang akan dicapai, sehingga sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan diharapkan. Kegiatan 6 yaitu kegiatan penilaian atau evaluasi belajar peserta didik. Peserta didik ini merupakan langkah pembelajaran yang bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta didik terhadap materi yang telah diberikan oleh guru. Nah, para peserta didik diminta untuk mengerjakan ulangannya secara mandiri dan tidak boleh bertanya kepada teman-temannya. Saya mengecek peserta didik satu persatu jika mereka dalam kesulitan untuk menjawab pertanyaan atau ada tulisan pada ulangan yang tidak jelas. Jika peserta didik sudah selesai semua dalam mengerjakan ulangannya, maka guru akan mengoreksi hasil pekerjaan siswa dengan membandingkan jawaban siswa dengan kunci jawaban yang telah dibuat oleh guru. Evaluasi ini sangat berguna karena tanpa informasi yang diperoleh dari evaluasi, guru tidak mungkin bisa mengisi hasil evaluasi akhir peserta didik. Kegiatan 7 yaitu melaksanakan remedial. Sebelum saya memberikan remedial, saya akan menganalisis hasil ulangan harian secara teliti. Dari hasil pengoreksian ulangan harian tersebut, saya akan memberikan remedial kepada peserta didik yang mengalami atau kurang dalam pencapaian hasil belajar tersebut. Tujuannya pelaksanaan remedial untuk membantu siswa mencapai kompetensi atau tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Saya akan melakukan remedial agar siswa yang sebelumnya mendapat nilai rendah dapat memperbaiki diri untuk mencapai kriteria ketuntasan minimal atau KKM yang telah ditentukan. Demikian video kegiatan aktualisasi dari saya selama masa habituasi Latsar CPNS golongan 3 angkatan 115 Kabupaten Sintang tahun 2021. Terima kasih kepada seluruh pihak yang terkait demi kelancaran dan terselenggaranya agenda aktualisasi saya. Mudah-mudahan kegiatan aktualisasi saya dapat bermanfaat khususnya bagi Sekolah Dasar Negeri 26 Sungai Raya, Kecamatan Sepau, Kabupaten Sintang.